kalau kita mengenal teks prosedur, setiap teks itu ada contoh, ada judul. Nah, itu judulnya nasi goreng kambing, ya di Ibu Distia. Ya. Kemudian yang kedua ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah itu coba lihat di teks itu. Langkah pertama, gorenglah nasi. Yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat. Berarti strukturnya harus ada langkah-langkah di sana. Dan yang ketiga strukturnya apa, Ibu Disti? Struktur apa? Struktur yang ketiganya Penutup. Penutup. Ya. Ya, penutupnya ini berupa ini. Kalau kebahasaannya ini ada kata ini di sini, contohnya di sini, singkat. Kenapa? Karena ibu di dalam RPP itu mengatakan akan menggunakan pendekatan akan menggunakan pendekatan saintifik. Nah, ingat bahwa langkah-langkah saintifik yang pertama mengamati. Siswa diajak untuk mengamati. Mengamati apa? Nah, mengamati seperti teks nasi goreng kambing. Disitulah tempat kita untuk memberi penjelasan. Strukturnya gini, kebahasaan yang terdapat dalam ini seperti ini. Kalau perlu sudah ditandai merah-merah atau apa itu bahasa-bahasa yang ada di sana. Sekaligus itu sebagai pemberian contoh ya untuk penggunaan kata itu. Nah, kemudian yang kedua untuk saintifik, setelah mereka mengamati, mereka menanya. Setelah menanya, mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data itu penjelasan apa itu struktur, apa itu kebahasaan, itu adalah tugas siswa untuk harus mampu menemukan sendiri dalam referensi di internet dan sebagainya. Itu tahap yang ketiga saintifik, mengumpulkan data, mengumpulkan bahan, baru itu mereka menalar, berdiskusi. Jadi diupayakan siswa itu mampu menentukan sendiri dulu apa materi yang akan dibelajarkan, sehingga pada penjelasan mungkin bagusnya kita tampilkan contoh, naskah, dan di contoh itu tempat kita untuk menjelaskan hal-hal yang dituntut dalam indikator, menentukan strukturnya, kebahasaan, tunjukkan langsung di situ. Ya, saya kira itu saja penjelasan saya. Terima kasih, mohon maaf agak banyak waktu. Terima kasih, Bu Dokter. Ya, terima kasih. Ibu Enti, Ibu ini sekarang Pak Yanto ya? Ya, berikutnya Bu Ente. Ya. Sampai jam berapa ya Pak Yanto ya? Sekarang jam 10 lewat berapa ini Pak Yanto? 7. 9 lewat 40. 40. Lah. Dimulai aja. Iya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah pada sehat semua ya. Coba Ya, Ibu Bu. lihat. Sudah hadir semua ya? Hadir Bu. Hadir, Bu. Hadir Bu. Alhamdulillah sudah hadir semua. Mudah-mudahan seterusnya kita bisa berkumpul, hadir semua dalam setiap pembelajaran. Ya. Coba sebelum kita ke pembelajaran, kita berdoa dulu supaya kita diberikan kelancaran dalam belajar ini. Coba Yati dipimpin doanya sebelum belajar. Ya, baik Bu. Baik teman-teman semua, sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yati yang sudah memimpin doanya. Ya, Bu. Dan selanjutnya kita sudah berdoa. Nah, untuk pembiasaannya supaya kita tidak melupakan lagu-lagu wajib, Ibu inginkan kita akan menyanyikan sebuah lagu wajib dulu, yaitu Garuda Pancasila. Lagu Garuda Pancasila?
Hafal, Bu. Hafal, Bu. Nah, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu. Kalau hafal, silakan. Bisa berdiri sebentar. Baik, Ibu. Baik, Bu. Ya, Bu. Ya. Ada terdengar suaranya? Bu, nggak kedengar, Bu. Nyanyi bersama ya. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kemarin tuh di sini dibagikan tuh ada PPT kok sekarang nggak ada ya. Nih bagikan media sosial, WhatsApp. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan Garuda Pancasila. Ini merupakan salah satu lagu wajib yang harus kita hafalkan selain dari lagu Indonesia Raya. Ya. Nah, sebelum kita ke pelajaran, coba Ibu ingin tanyakan dulu. Minggu kemarin kita mempelajari apa ya kalau yang masih ingat? Bisa kan? Oh bisa. Oke. Ini masih tentang eksposisi. Tidak ada kode yang valid. Masih ingat? Ini tentang ada gagasan, ada tentang fakta. Itu apa ya? Pelajaran apa ya? Materi apa? Coba masih ingat? Ada gagasan, ada fakta, kemudian ada peristiwa-peristiwa yang digambarkan. Masih ingat? Berita, Bu. Yang ada faktanya, yang ada gagasannya, coba masih ingat tidak? Berita, Bu. Ya? Ada gagasan itu. Teks berita ya, Bu. Teks berita kan, Bu? Oh, bukan ya, peristiwanya itu yang benar-benar terjadi, kita bisa memberikan pendapat pada peristiwa itu. Eksposisi ya, Bu? Oh iya, eksposisi, betul, Ooy. Ada gagasannya, ada idenya di situ kan, ada peristiwanya. Nah, kita bisa memberikan pendapat di situ. Kita sudah mempelajari tentang pengertian-pengertiannya dan gagasan-gagasannya, ya. Nah, untuk sekarang kita lanjutkan lagi nanti dalam pembelajaran selanjutnya. Tapi sebelum melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, kita kan lihat dulu apa saja yang akan kita kerjakan dalam pembelajaran hari ini. Nah, di sini ada beberapa pekerjaan atau kegiatan yang akan kita lakukan, yaitu ada kompetensi dasarnya dan ada indikatornya. Coba Titi dibacakan kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar 3.6 menelaah isi dan struktur teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang diperdengarkan atau dibaca. Iya, bagus Titi. Coba Niki, indikatornya tolong dibacakan ya.
menganalisis isi dan struktur teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang dibaca, Bu. Yang indikatornya, Niki. Ya, Bu, indikatornya menyimpulkan isi dan struktur teks eksposisi yang dibaca. Kemudian merancang kerangka karangan teks eksposisi berdasarkan struktur, memproduksi teks eksposisi berdasarkan kerangka yang telah disusun dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan secara tertulis, Bu. Iya, bagus. Nah, sebenarnya di sini ada 2 KD, 3.6 dan 4.6. Hanya di sini tidak semuanya yang akan Ibu berikan karena mungkin di sini keterbatasan waktu. Jadi hanya 3.6 saja. Ya, kita nanti akan belajar tentang bagaimana menentukan isi dan strukturnya, kemudian bagaimana menganalisis isinya, dan yang ketiga kita akan belajar menyimpulkan isi dan struktur teks eksposisi. Jadi untuk yang 4.6-nya itu tidak akan dibelajarkan hari ini karena mungkin nanti keterbatasan waktu. Jadi hanya pengetahuannya saja, ya. Jadi itu KD-nya. Kemudian itu yang akan kita belajarkan. Selanjutnya ini adalah tujuan pembelajaran dan manfaatnya dari kita belajar teks eksposisi, ya. Di sini ada beberapa tujuan yang ingin kita capai, ya. Coba Ibu minta tolong untuk Imas membacakan tujuan pembelajarannya. Baik, Bu. Tujuan pembelajarannya 1. Melalui pengamatan teks eksposisi, peserta didik dapat menentukan isi dan struktur teks eksposisi dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis isi dan struktur teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang dibaca dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi peserta didik dapat menyimpulkan isi dan struktur teks eksposisi yang dibaca dengan tepat. Yang keempat, melalui pengamatan PowerPoint yang berisi contoh teks eksposisi, peserta didik dapat merancang kerangka teks eksposisi dengan tepat. Dan yang kelima, melalui diskusi, peserta didik dapat memproduksi teks eksposisi berdasarkan kerangka yang telah disusun dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan secara tertulis dengan tepat. Bagus. Terima kasih, Mas, sudah membacakannya. Jadi di sini tujuannya ada 5, hanya nanti yang kita dipembelajarkannya hanya sampai 3 saja. Nomor 4 dan 5-nya itu nanti harus kita praktekkan. Jadi di situ membutuhkan waktu yang agak banyak, ya. Nah itu yang 3 saja. Kemudian untuk manfaatnya apa sih manfaat dari teks eksposisi yang akan kita belajarkan itu? Nah di sini ada 5 sebagai manfaat dari teks eksposisi. Coba Juwita, Ibu minta tolong untuk membacakannya. Baik, Ibu. Manfaat teks eksposisi yang pertama untuk menambah pengetahuan tentang informasi-informasi tertentu. Yang kedua, memberi gambaran kepada pembaca mengenai opini yang dibuat oleh penulis. Yang ketiga, menjadikan pembaca untuk selalu berpikir objektif. Yang keempat, menambah keterampilan dalam membaca dan memahami isi bacaan. Yang kelima, sebagai pembiasaan dalam meningkatkan wawasan penulis maupun pembaca. Iya, terima kasih. Begitu, Rita, Ibu. sudah membacakannya. Sama-sama, Ibu. Nah, ini nanti dalam pembelajarannya, sesuai dengan tujuan pembelajarannya, nanti kita akan belajar bagaimana cara menentukan isi dan struktur dari teks eksposisi yang nanti Ibu akan berikan. Nah, kita akan belajar bagaimana caranya. Kemudian yang keduanya, kita nanti akan berdiskusi, akan dibuat kelompok, bagaimana caranya kita menganalisis isi dan struktur eksposisi. Nah, nanti Ibu akan berikan teksnya, kemudian akan berikan juga LKPD-nya.
di mana nanti kalian akan berdiskusi untuk mengisi bagaimana cara menganalisis isi dan strukturnya. Nah, kemudian melalui diskusi juga, nanti kalian harus bisa menyimpulkan isi dari teks yang akan Ibu berikan nanti, sesuai dengan yang ada di LKPD. Jadi nanti semuanya berdiskusi berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk. Kemudian nanti kalau sudah selesai kalian presentasi, ya, presentasikan hasilnya berdasarkan kelompoknya yang sudah ada. Nah itu ya anak-anak ya. Jadi tolong diperhatikan nanti ketika kalian berdiskusi itu harus aktif semua supaya nanti dalam pembelajarannya dapat selesai sesuai dengan waktunya. Nah, kemudian ini adalah materi-materi yang hari ini akan kita belajarkan. Ya, tadi sudah di depan sudah dikatakan bahwa yang akan kita belajar hari ini adalah tentang pengertian, struktur, kebahasaan, dan teks eksposisi. Nah, untuk pengertian, kalau tidak salah Ibu minggu kemarin sudah Ibu berikan apa itu pengertian, struktur, teks eksposisi. Ya. Kemudian yang keduanya bagaimana cara menentukan struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya. Kemudian yang ketiga, cara menganalisis isi teks eksposisi. Itu 3 pembelajaran yang hari ini. Yang keempatnya bagaimana merancang dan bagaimana memproduksi itu nanti buat minggu depannya. Karena kalau hari ini itu tidak akan selesai, ya. Itu anak-anak ya. Nah, kalau misalnya kalian di sini sudah bisa menggambarkan seperti apa teks eksposisi itu, nah ini ingin mengulangi lagi. Siapa yang dapat menjawab apa sih teks eksposisi itu? Coba, siapa yang dapat menjawab? Ada yang tahu teks eksposisi itu apa? Ada, tadi sudah ada gagasannya, ada faktanya. Coba, ada? Boleh saya, Ibu? Oh, boleh. Teks eksposisi, Juwita ya, Ibu. Ya. Teks eksposisi adalah teks yang berisi uraian atau pemaparan penjelasan yang terdiri dari fakta dan opini. Begitu, Bu. Ya, bagus Juwita. Berarti di sini Juwita masih hafal minggu yang kemarin ya pelajarannya tentang teks eksposisi. Jadi ya, teks Bu. eksposisi itu adalah memaparkan tentang gambaran-gambaran di mana isinya itu ada faktanya, ada opininya. Jadi ada kejadian yang sebenarnya. Nah, kalau opini itu apa ya? Pendapat, Bu. Pendapat, Ibu. Iya, opini itu adalah pendapat. Terima kasih, Titi. Berarti di sini kalau kita akan belajar tentang eksposisi, kita juga harus bisa, oh iya, ini ada faktanya, ini ada opininya. Berarti ada kejadian yang sebenarnya. Nah, di sini kita akan belajar tentang struktur. Coba siapa yang tahu apa itu struktur? Susunan, Bu. Sistematika penulisan, Bu. Sistematika penulisan. Oh iya, sistematikanya, urutannya ya. Nah, berarti kalau kita gabungkan teks eksposisi atau struktur teks eksposisi berarti struktur teks eksposisi berarti susunan dalam penyusunan tulisan. Ya, tulisan yang memaparkan tulisan tentang peristiwa atau gambaran-gambaran peristiwa ya. Itu isinya tentang fakta dan opini. Nah, di situ juga ada unsur-unsur dalam teks eksposisi itu. Siapa yang masih ingat unsur-unsur apa saja yang ada dalam teks eksposisi itu? Tadi sudah dikatakan ada
ada gagasan dan apa, coba masih ingat? Coba yang minggu kemarin. Ada Fakta dan opini bukan, Bu? ada gagasan dan fakta. Ya. Jadi di dalam teks eksposisi itu unsur utamanya ada 2, yaitu ada gagasan dan fakta. Gagasan itu adalah ide, Bu. Ya, ide, ya, ide. Gagasan itu adalah ide, ya. Ide. Iya, ada ide. Nah, kita akan belajar tentang teks eksposisi di mana ada 2 unsur utama. Jadi ada faktanya, ada gagasannya. Nah, coba di sini. Nah, di sini ada yang tadi disebutkan tentang pengertian teks eksposisi. Ya. Coba Rini, tolong dibacakan apa ya pengertian dari teks eksposisi itu. Bu, teks eksposisi adalah teks atau bacaan yang menyajikan gagasan atau pendapat penulis melalui pendapat dan fakta yang disertai dengan alasan-alasan logis, Bu. Oh iya, terima kasih. Betul ini ya. Jadi kalau kita lihat lagi bahwa teks eksposisi itu adalah teks atau bacaan yang menyajikan pendapat, gagasan penulisnya. Nah, tapi gagasan itu harus disertai dengan fakta yang disertai dengan alasan-alasan yang logis. Jadi tidak asal kita oh begini, tapi harus ada pembuktiannya, harus ada alasannya. Seperti kalau kita lihat seperti yang kemarin misalnya ada gempa di Cianjur misalnya. Nah, di situ ada pendapat-pendapat, oh karena begini. Nah, itu tidak bisa seperti itu, tapi harus dibuktikan dengan faktanya. Jadi bukan opininya saja, tapi harus disertai dengan fakta yang jelas, yang logis. Nah, itu dari teks eksposisi. Nah, kita lihat lagi bahwa tadi dikatakan teks eksposisi itu memiliki struktur. Struktur dalam teks eksposisi itu ada 3. Ya. Apa saja ya, Lia? Tesis, argumentasi, dan penegasan ulang, Bu. Oh, iya, jadi ada 3 ya. Ada tesis, ada argumentasi, dan ada penegasan ulang. Ya, coba Ibu ini lagi, Ooy. Ada Ooy? Ada? Coba bisa dibacakan tesis itu apa? Oh, ke kamar mandi. Oh, ke kamar mandi di belakang. Iya. Coba Disti, Ibu minta membacakan tentang tesisnya. Ada di sini nggak? Ada nggak? Ke belakang ya. Coba Ibu minta Juwita lagi. Bisa dibacakan tesis itu apa? Tidak ada? Terdengar tidak suara Ibu di sana? Terdengar, Ibu, terdengar. Baik, yang ini ya, Bu, pengertian ya, Bu. Ya, pengertian tentang tesis apa ya? Coba. Tesis merupakan gagasan utama atau prediksi penulis tentang sebuah permasalahan yang berdasarkan fakta. Nah, itu namanya tesis ya. Berarti gagasan utama, biasanya gagasan utama itu diletakkannya di mana ya? Masih ingat? Gagasan utama itu biasanya ada di awal, ada di akhir, atau di awal dan di akhir, Ibu. Nah, bagus, Juwita juga masih ingat. Ya, pinter. Iya, Ibu. Iya. Terima kasih, Bu. Coba sekarang yang kedua, argumentasi. Argumentasi itu apa? Coba. Bisa dibacakan oleh Yanto? Argumentasi penjelasan secara lebih dalam
pernyataan pendapat atau tesis yang diyakini kebenarannya oleh penulis melalui pengungkapan fakta-fakta sebagai penjelasan argumen penulis. Ya, terima kasih Yanto yang sudah membacakan. Jadi argumentasi itu adalah penjelasan, ya, penjelasan di mana di situ jelaskan apa-apa saja yang menjadi penyebab dari tesis yang ada di paling atas. Jadi di situ, oh iya, masalahnya ini harus begini, alasannya apa, pendapatnya bagaimana, itu dijelaskan dalam argumentasi. Jadi di dalam argumentasi itu tidak hanya satu, bisa beberapa argumen yang ditetapkan di bagian yang kedua ini. Nah, yang ketiga adalah penegasan ulang. Coba Titi dibacakan apa itu penegasan ulang. Baik, Bu. Penegasan ulang adalah penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi bagian sebelumnya. Terdapat dalam bagian akhir dari suatu teks eksposisi. Bagus, terima kasih Titi. Ya, Bu. Jadi Sama-sama, penegasan Bu. ulang itu adalah bagian dari kesimpulan, ya, yang dikemukakan oleh penulis. Jadi di sini untuk memperkuat dari argumentasi yang diberikan oleh penulis dalam bagian kedua ini. Jadi kalau kita lihat lagi bahwa struktur teks eksposisi itu ada 3, ada tesis, ada argumentasi, dan ada penegasan ulang. Jadi untuk tesis itu merupakan gagasan utamanya, apa saja yang menjadi masalah di situ. Tapi harus berdasarkan fakta kejadian yang sebenarnya. Kemudian dari adanya masalah-masalah itu nanti penulis akan memberikan alasan-alasan mengapa kejadian itu, mengapa harus begini. Itu ada beberapa pendapat-pendapat yang diberikan di situ di berbagai argumen. Jadi di sini rangkaian-rangkaian itu harus berhubungan satu sama lain. Nah, dari argumen-argumen itu ditegaskan lebih tegas lagi istilahnya, yaitu dalam penegasan ulang. Bisa juga dikatakan sebagai kesimpulan. Itu ditempatkan di akhir. Nah, itu dari struktur teks eksposisi. Nah, sebelum dilanjutkan, ada yang bertanyakan dulu tentang teks eksposisi ini? Tidak, Bu. Ya. Sudah paham? Paham, Bu. Bisa dimengerti ya? Paham, Bu. Ya, nanti di akhir kalian harus mengerjakan tugas sesuai dengan materi di sini, yaitu struktur teks eksposisi. Harus bisa menentukan, harus bisa menganalisis, juga harus bisa mengambil kesimpulan. Itu ya. Kemudian selanjutnya di sini ada ciri-ciri teks eksposisi, ya. Berarti eksposisi juga memiliki apa-apa saja yang harus ada di dalam teks tersebut. Ya, coba Oi, sudah kembali dari belakangnya? Bu, ya saya bacakan Ibu. Ya. Ciri-ciri teks eksposisi itu ada 6 ya. Yang pertama itu memuat fakta dan pendapat. Yang kedua bersifat informatif. Yang ketiga memuat informasi pengetahuan. Yang keempat netral dan objektif. Kelima, terdapat penilaian dan ada upaya membujuk. Dan yang terakhir, disampaikan dalam bentuk baku. Begitu, Ibu. Terima kasih, Oh, yang sudah membacakannya. Jadi kita lihat ada 6 ciri teks eksposisi. Tadi yang pertama adalah memuat fakta dan pendapat. Jadi tetap fakta itu dan pendapat itu harus ada sebagai bagian dari teks eksposisi itu. Kemudian harus bersifat informatif. Maksudnya apa ya? Ada yang bisa memberikan contohnya? Memberikan informasi ya, Bu. Memberikan wawasan gitu ya, pengetahuan gitu. Iya, memberikan informasi. Jadi sifat-sifatnya bisa artinya gini. Oh iya, orang lain belum tahu, kita sudah memberikan informasinya tapi sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Iya, bagus, Ooy. Kemudian yang ketiga, memuat informasi pengetahuan, ya.
Jadi ketika kita akan memberikan informasi tidak asal saja, tapi harus ada buktinya, harus ada manfaatnya bagi orang lain. Kemudian yang keempat, netral dan objektif. Maksudnya apa? Siapa yang tahu? Apa ya? Saya, Ibu. Ya. Objektif itu apa adanya, Ibu, jadi tidak condong ke satu arah, jadi tidak dibuat-buat. Begitu, Ya. Ibu? Iya, terima kasih Juwita. Objektif itu apa adanya, tidak dibuat-buat, ya. Jadi sesuai dengan yang ada di situ. Yang ada. Iya, sesuai yang adanya, tidak dibuat-buat. Oh, ini begini. Ya. Kemudian terdapat penilaian dan ada upaya membujuk. Jadi di situ kita bisa menilai apa yang ada dalam peristiwa tersebut. Contohnya kalau seperti kemarin ada gempa di Cianjur, kita dapat menilai, oh begini, oh ini penyebabnya begini, oh harusnya begini, itu kan penilaiannya. Nah ada upaya membujuk, jadi harus bagaimana kalau sudah ada seperti ini, ya. Nah itu. Kemudian menggunakan bentuk baku, ya, disampaikan dalam bentuk baku, bahasa-bahasanya juga yang tidak asal. Jadi di sini penulis juga mencari bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh masyarakat di situ. Nah, bentuk baku itu seperti apa ya? Sesuai kaidah, Bu. Sesuai dengan bahasa. Ya, sesuai dengan kaidah. Bahasa resmi, Bu. Iya, bahasa resmi juga. Nah, seperti itu ya, bagus semua. Jadi anak-anak bisa tahu ya. Ibu terima kasih masih ingat pembelajaran yang kemarin. Berarti jangan lupa bahwa ciri-ciri teks eksposisi itu ada 6, ya. Kemudian selanjutnya, oh ya, di sini ada kaidah kebahasaan, ya. Karena nanti juga ketika kita akan menyusun atau misalnya nanti membuat atau menganalisis itu harus menggunakan kaidah kebahasaan. Di sini ada 5 ya kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi. Coba yang pertama bisa dibacakan oleh Niki. Ya, Bu. Ya, coba yang pertama. Yang pertama menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Contoh penebangan liar, hutan alam, hutan rawa gambut. Ya. Kemudian yang keduanya. Seperti itu bukan, Bu? Ya, ya. Untuk menggunakan kata teknis atau istilah berarti kita menggunakan istilah-istilah kata yang sesuai dengan bidangnya. Kalau misalnya kata istilah itu dalam bidang bahasa Indonesia, misalnya istilah-istilah apa yang bisa masuk dalam bahasa Indonesia? Masih ingat? Itu ada istilahnya. Ada istilah puisi, ada deduktif, ada induktif. Itu istilah-istilah yang digunakan. Jadi masing-masing akan berbeda istilahnya sesuai dengan bidangnya. Nah, di sini ada lingkungan, berarti di sini ada penebangan liar, ada hutan, ada rawa gambut, itu sesuai dengan bidangnya. Itu disesuaikan dengan bidang atau istilah-istilah yang digunakan dalam bidangnya. Ya, itu namanya menggunakan kata-kata teknis. Ya. Kemudian yang kedua, menggunakan kata kerja mental atau mental verbal. Di situ bisa digunakan kata-kata diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, mendukung, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Jadi kalau dalam kalimat itu ada kata-kata seperti itu, berarti itu menggunakan kata kerja mental atau mental verbal. Ya, coba Yati bisa dibacakan yang ketiga. Bahwa ada nada ini.
Iya, Bu. Coba dibacakan yang ketiga, kaidah kebahasaan teks eksposisinya. Yang menggunakan kata argumentasi, bukan ya, Bu? Ya, itu. Yang kaidah kebahasaan yang ketiga di situ menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi kausalitas, yaitu contohnya ada kata jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Ya, terima kasih Yati yang sudah membacakannya. Berarti yang ketiga itu adalah kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Nah, di situ yang digunakan adalah kata contohnya ada jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Kemudian bisa dilanjutkan oleh Yati yang keempatnya. Boleh, Bu. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu menggunakan kata-kata perujukan seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Ya, terima kasih dibacakan. Berarti yang keempat adalah kata-katanya berupa perujukan. Contohnya, berdasarkan data apa, ini harus begini. Kemudian merujuk pada pendapat siapa bahwa itu begini. Itu diawali dengan kata itu. Kemudian yang kelimanya adalah menggunakan kata persuasif, ya. Jadi dalam teks eksposisi ini, dalam kaidah kebahasaannya itu digunakan kata-kata persuasif, yaitu dengan kata hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, menggunakan, dan kata-kata denotatif. Nah, di yang kelima ini ada yang namanya kata-kata denotatif. Denotatif itu apa ya? Makna yang sebenarnya, Bu. Ya, makna yang sebenarnya. Terima kasih. Denotatif. Ya, mana? Ya, yang sebenarnya ya itu ya, ingat. Jangan salah dengan terbalik dengan kata konotasi. Ya, konotasi. Ya, konotasi. Berarti kebalikan dari denotasi ya. Ya. Tuh. Jadi kita lihat di sini ada 5 ya, 5 kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi. Ya, nah sebelum dilanjutkan ada pertanyaan dulu. Sudah, Bu. Sudah paham? Bisa dipahami? Bu. Ya. Sudah, Bu. Ya. Kalau sudah dipahami, berarti yang sekarang, kegiatan yang sekarang adalah kita akan mengerjakan latihan dan tugas. Ya, karena di sini tugasnya supaya tidak memberatkan, maka Ibu akan memberi kelompok. Kita jadikan jadi 3 kelompok, ya. Kelompok 1 itu Lia, Disti, dan Yati. Kemudian kelompok yang keduanya ada Ooy, ada Titi, Niki, dan Yanto. Kemudian yang kelompok ketiga ada Jelita, Imas, David, dan Rini. Nah ini nanti masuk dalam kelompoknya. Kemudian nanti kita kerjakan sesuai dengan LKPD yang nanti Ibu bagikan. Ya, coba masing-masing sudah masuk dalam kelompoknya ya. Nah, nanti sudah dibagi kelompoknya, sudah pindah semua? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih. Nah, nanti setiap kelompok akan diberikan LKPD. Kalian nanti semuanya berdiskusi untuk mengisi, ya, mengerjakan tugas-tugas yang ada di situ. Jadi yang bekerja itu jangan hanya 1 orang, tapi masing-masing temannya harus memberikan idenya, memberikan pendapatnya supaya tugas itu dapat selesai. Jadi jangan hanya 1 orang saja, ya. Nah, pengerjaan ini Ibu berikan waktu hanya 10 menit saja, karena dari situ nanti ada tugas yang lain juga, ya. Di sini tugasnya Ibu akan berikan LKPD-nya. Silakan kalian untuk bekerja sesuai dengan LKPD-nya. Nah, ini adalah tugasnya, ya. Di sini tugasnya, karena dalam teks eksposisi itu ada 3 struktur, ada tesis, ada argumen, dan ada penegasan ulang.
Nah, di sini ada teksnya, yaitu tentang bahaya bullying di kalangan pelajar. Nanti kalian sesuai dengan LKPD-nya harus bisa menentukan mana paragraf yang sesuai dengan tesis, mana paragraf yang sesuai dengan argumen, dan mana yang termasuk dalam penegasan ulang. Nanti kalian tentukan di situ. Nah, setelah kalian bisa menentukan, nanti kalian harus bisa juga menganalisis dan menyimpulkannya. Ini contoh LKPD-nya. Di sini kalian harus bisa membagi mana yang termasuk tes yang tadi, kemudian paragraf keberapa, dan alasannya apa. Ya, contohnya misalnya yang pertama itu adalah tesis. Tesis itu ada dalam paragraf keberapa. Nah, alasannya apa? Bahwa paragraf itu adalah termasuk dari tesis. Nah, itu ya. Jadi diskusikan dari teks tersebut mana yang termasuk bagian-bagian dari tes FSC. Kemudian nanti yang keduanya menganalisis. Menganalisis itu hampir sama dengan ini, cuma di sininya kalimatnya yang mana. Misalnya di paragraf keberapa itu termasuk dalam kalimat di bagian tesis juga sama. Kalau di sini hanya alasannya, nanti ada pembuktiannya, ya. Mengapa seperti itu? Kemudian yang selanjutnya adalah kalian harus bisa menyimpulkan isi dari struktur tersebut. Apa kesimpulan dari isi tentang bahaya bullying di kalangan pelajar itu? Kesimpulannya seperti apa? Ya. Nah, itu tugasnya. Bisa dipahami tugasnya? Ya? Bisa, Bu. Bisa ya. Coba bisa dimulai dari sekarang tugasnya. Ibu hanya memberikan waktu 10 menit saja untuk kalian mengerjakan tugas ini. Ya. Nanti setelah selesai, kalian harus bisa mempresentasikannya. Ya. Presentasi ke depan per kelompok. Nanti per kelompoknya harus bisa nanti ketika ada kelompok yang presentasi, nanti yang lainnya bisa menanggapi, ya, menanggapi dari setiap kelompok yang ke depan. Silakan kalian untuk mulai mengerjakan 10 menit waktunya, ya. Coba Ibu lihat kelompok 1. Ada kesulitan? Ada kesulitan tidak di kelompok 1? Lihat di Stidianiati. Bisa? Ya. Masih mengerjakan. Iya, coba Ibu lihat yang kelompok 2. Oi Titi, bagaimana? Ada kesulitan tidak? Ini lagi digarap, Ibu. Ya. Nanti kalau ada kesulitan, ya silakan untuk bertanya. Bisa ke Ibu juga, bisa ke teman sekaliannya ya. Coba Ibu keliling lagi untuk kelompok 3. Kelompok 3 bagaimana? Bisa, Imas bisa? Lagi mengerjakan, Bu. Oh iya. Iya. Silakan yang lain juga aktif ya. Jangan hanya satu orang dalam kelompoknya yang mengerjakan. Saling berbagi ide. Sudah selesai? Ya, oke. Tugasnya, waktunya sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, silakan untuk dipersiapkan untuk presentasi ke depan. Mulai dari kelompok 1, coba dari kelompok Lia, Disti, dan Yati, coba presentasikan. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai struktur dalam teks eksposisi. Pada teks
tersebut terdapat tesis pada paragraf pertama, kemudian argumentasi di paragraf kedua dan ketiga, dan terakhir paragraf kelima berisi penegasan ulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 ya, bagus ya, isinya sudah tepat. Tadi barisan untuk tesisnya adalah memang di paragraf pertama. Ya, bagus sekali ya kelompoknya. Masing-masing sudah memberikan ini. Masing-masing teman-temannya sudah memberikan jawabannya. Kemudian dari kelompok 2, coba kelompoknya Titi. Ya, kelompoknya Titi ke depan, coba presentasikan. Mau siapa yang berbicaranya? Ada yang mau ke depan dari kelompok 2? Belum selesai? Belum, Bu, sedikit lagi. Iya. Coba yang kelompok 3 dulu, dari kelompok Imas. Sudah selesai? Masih mengerjakan, Bu, sedikit lagi. Iya. Ya, waktunya sudah selesai ya, sudah tidak ada lagi. Jadi ini yang dari 3 kelompok, hanya 1 kelompok yang sudah selesai. Itu dari kelompok Ria, bagus sekali. Berarti aktif semua. Nah, untuk kelompok 2 dan kelompok 3, karena memang belum selesai, nanti diselesaikan. Tapi Ibu dikasih waktu lagi, hanya 5 menit untuk menyelesaikan. Langsung kumpulkan. Nah, harusnya tadi untuk Lia, Disti, dan Yati karena sudah selesai. Coba tadi kan sudah dipresentasikan. Apa tanggapan dari kelompok 2? Coba Ooy. Bagaimana tanggapan kelompok 2? Ya, baik. Saya mencoba menanggapi kelompok Lia. Secara struktur itu sudah tepat ya, karena struktur eksposisi itu terdiri atas tadi tesis ya, argumen, dan penegasan ulang. Nah, itu sudah tepat ya Bu, karena di bagian tesis itu strukturnya ada di awal paragraf, biasanya gitu ya Bu. Dan yang kedua, argumentasi itu ada di paragraf kedua dan selanjutnya. Dan penegasan ulang itu biasanya strukturnya ada di bagian akhir teks eksposisi. Demikian Ibu tanggapan dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Bagus ya tanggapannya. Berarti di situ sudah sesuai dengan strukturnya dari presentasi atau pemaparan dari kelompok 1. Ya, mungkin yang memang belum selesai atau yang masih ada perbaikan-perbaikan, karena tadi kelompok 3 juga belum selesai, masih ada yang masih kurang. Tolong nanti diperbaiki, nanti dari masukan-masukan dari teman yang lain atau dari kelompok lain diperbaiki, supaya nanti pengerjaannya jadi sempurna, tidak ada yang kesalahan lagi, ya. Nah itu. Jadi untuk presentasi sudah selesai, ya. Ibu lihat masih ada yang dua kelompok lagi yang harus diperbaiki. Silakan nanti kalau sudah selesai dikumpulkan, ya. Kemudian Ibu lihat lagi di sini masih ada, kalau misalnya ada yang masih belum mengerti, silakan untuk siapa yang mau bertanya dulu sebelum dilanjutkan. Tidak ada? Sudah memahami semua? Sudah, Bu. Ya. Kalau sudah paham, coba karena di sini pembelajarannya hanya 3 ya, tentang menentukan, menganalisis, dan kesimpulan. Coba sekarang yang terakhir, siapa yang dapat menyimpulkan apa isi dari teks yang tadi?
Di sini tadi baru menentukan saja. Ya. Teksnya tadi sudah diberikan sama teksnya. Jadi tentang bullying. Bullying itu apa? Pernah mendengar bullying itu apa? Ya. Bullying itu ejekan, Bu. Ledekan, ejekan. Oh, iya. Ada ejekan. Perundungan, Bu, perundungan. Oh, Perundungan ya kalau iya. istilahnya. Iya, sekarang sedang marak terjadi ya. Kalau bisa kita jangan seperti itu, ya. Di sini katanya tindakan bullying itu meliputi macam-macam perilaku buruk, ya. Jadi kalau kita misalnya melihat hal seperti ini, ya, kita harus bisa menghindarinya. Ya. Di sini bahaya bullying itu di kalangan pelajar sedang marak terjadi katanya di sini. Nah, berarti di sini kalau kita ambil kesimpulannya apa tentang bahaya bullying di kalangan pelajar ini? Kesimpulannya Bisa mengalami masalah mental. sangat berbahaya, Bu. Sangat berbahaya, boleh, bagus. Ya, apalagi? karena bisa mengalami depresi, Ya. kemudian kecemasan, meningkatnya perasaan sedih dan kesepian, Bu. Oh iya. Nah, itu Tidak kesimpulan percaya dari- diri. Iya, Bu. tidak percaya diri. Bagus, Titi. Ya. Terima kasih ya anak-anak. Tadi sudah bisa menyimpulkan dari teks eksposisi yang Ibu berikan. Nah, ini tugasnya sudah selesai. Coba karena di sini pembelajarannya sudah selesai sampai tadi pengerjaan LKPD, Ibu menginginkan ya dari pembelajaran ini bisa ada manfaatnya ke depan. Kita bisa tahu apakah itu tes eksposisi ya. Coba Ibu ingin tahu kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini. Dari tes eksposisi ini. Ada tes eksposisi itu apa tadi? Masih ingat tes eksposisi itu apa tadi? Teks yang berisi pemaparan atau penjelasan yang berisi gagasan atau pendapat penulis melalui fakta dan opini. Adapun eksposisi ini disampaikan kepada orang banyak tujuannya untuk menambah pengetahuan. Betul tidak, Ibu? Iya, seperti itu. Jadi teks eksposisi itu adalah teks bacaan yang menyajikan pendapat oleh penulis. Ya, dengan alasan waktunya yang sudah lebih. selesai. Iya. Ya. Jadi ini kesimpulannya. Ya. Jadi di sini ada teks eksposisi ya, karangan yang terkandung sejumlah informasi. Waktunya sudah selesai, Bu Enti. Oh, Ya. ya. Terima kasih anak-anak karena waktunya sudah selesai. Ibu mengucapkan terima kasih atas pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang saya sudah sampaikan tadi pada ibu-ibu dan bapak sebelumnya, mungkin untuk mengefektifkan waktu saya tidak kemukakan lagi ya. Hanya ada hal yang barangkali perlu saya sampaikan ulang. Kalau tadi itu sudah bagus, hanya penjelasan materinya sudah banyak waktu yang digunakan di sana Ibu Entin. Akhirnya nanti yang dijaga itu adalah pembelajaran kita itu akan tergiring pada pembelajaran yang berpusat pada guru. Ya, karena penjelasannya butuh waktu banyak, baru banyaknya materi yang harus disampaikan sehingga nanti terkesan pembelajarannya berpusat pada siswa.
Sementara yang dianjurkan sekarang adalah pembelajaran yang guru tadi. Sementara pembelajaran yang inovatif itu adalah pembelajaran antara lain ya dicirikan oleh pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi maksud saya penjelasan PowerPoint ini sudah bagus sekali. Sudah bagus sekali. Ada berbagai variasi yang dikemukakan dalam tampilan PowerPoint. Hanya ada di PowerPoint, saya tidak tahu kalau slide berapa, itu tidak jelas tulisannya ya. Tidak jelas, mungkin dia dengan New Times Roman Style. Kalau yang lainnya ini mungkin di bold sehingga dia bisa dibaca bagus. Ya. Saya kembali ke penjelasan tadi. Barangkali bagus sekali semua ya Bapak Ibu. Untuk menjelaskan awal itu coba tampilkan saja contoh Ibu. Tampilkan contoh dalam bentuk teks yang sederhana. Lalu dijelaskan di contoh itu apa itu yang dimaksud dengan teks eksposisi. Dengan melihat contoh dengan isinya, kita bisa ngambil simpulan bahwa teks eksposisi ini adalah teks yang berisi, ini ada pendapat di dalam, ada fakta di dalam, ini ada peristiwa, ini ada di dalam. Dapat kita simpulkan bahwa teks eksposisi itu adalah teks yang berisi simpulan pendapat, ada pendapat atau ada opini di dalam, ada fakta di dalam, ada peristiwa di dalam. Nah, itu eksposisi. Nah, ini dapat kita lihat di contoh. Yang kedua, kalau kita bicara tentang struktur dalam teks eksposisi itu ada yang tahu adik-adik? Nah, kalau mereka tidak tahu, perlihatkan dalam contoh, tunjukkan mana itu struktur-struktur teks itu. Lalu kita jelaskan lewat contoh itu, lewat tampilan itu. Struktur yang pertama adik-adik ini. Kita lihat di contoh ini ada ini, jadi itulah struktur pertama. Isinya tentang apa? Mari kita lihat. Yang kedua apa, yang ketiga apa. Kalau di kebahasaan langsung di teks itu Ibu bold saja atau merahi atau warna yang lain, kemudian nanti dalam tampilan penjelasan itu dalam bentuk-bentuk begitu saja. Nanti pada saat penguatan ya, pada saat penguatan setelah mereka presentasi, ini Ibu lebih banyak mengaitkan hasil pembahasan mereka, ada yang masih kurang, tampilkan ini PowerPoint untuk lebih menguatkan konsep itu pada mereka. Tapi yang kita inginkan adalah mereka mampu menemukan sendiri dulu apa itu materi yang dibelajarkan pada saat itu. Nah, materi yang dibelajarkan itu kan antara lain eksposisi itu sendiri, struktur eksposisi seperti apa, kebahasaan teks eksposisi seperti apa. Mereka temukan sendiri, tapi di awalnya kita bantu dengan tampilan sebuah teks, dan di teks itu tempat kita untuk menjelaskannya. Itu kan lebih masuk kepada alur berpikir mereka. Nanti setelah presentasi mereka, dan pasti ada hal-hal yang barangkali kurang sesuai. Nah, disinilah kita tempatnya untuk memberi penguatan, memberi penjelasan dengan cara menampilkan lagi itu teks, tunjukkan yang benar bahwa strukturnya ini 1, 2, baru tampilkan PowerPoint-nya. Seperti ini teori ya, di PowerPoint yang Anda lihat, bahwa struktur teks eksposisi atau teks prosedur ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga apa. Tampilkan lagi teks. Nah, kalau dalam teks ini kan, nah tadi kelompok 1 sudah jawab dengan benar. Bagus sekali. Nah, kelompok 2 ini masih ada kelemahan. Di struktur ini paragrafnya ini masuk karena apa gitu. Jadi barangkali kita balik ya, karena di pendekatan saintifik seperti itu. Lalu tuntutan pendekatan pembelajaran yang inovatif seperti yang saya sudah kemukakan di awal-awal, ada 2 model yang dianjurkan, model problem dengan model project based learning. Nah, semuanya menganjurkan berpusat pada siswa. Ya, itu Ibu Entinnya. Yang lainnya saya kira sudah bagus. Hanya ada di simpulan. Di simpulan itu yang saya sempat
tangkap adalah lebih mau fokus pada bahaya bully. Ya. Ya, tadinya ada 2, buat di situ 1, buat kesimpulan akhir 1 gitu nantinya. Bagaimana kesimpulan 1 apa Bu Ibu Entin? Tadi kesimpulan tadi yang pertama itu kesimpulan dari isi tadi teks. Nah, kemudian yang terakhir itu kesimpulan dari keseluruhan yang keburu habis waktunya. Oh, simpulannya yang berisi isi dan struktur itu. Iya, jadi ada 2. Cuma yang terakhir ya. barusan keburu habis waktunya. Oke. Iya. Yang lainnya saya kira ini yang perlu mendapat perhatian juga dialeknya. Nanti diupayakan. Nah, waktunya tadi sudah lebih sekali Bu Entinnya. Nggak kerasa ya Bu kalau udah ini. Karena tadi itu mungkin di waktu yang digunakan di penjelasan. Oh, iya. Ya, penjelasan itu banyak sekali waktu di sana. Nah, kita balik Ibu, Bapak semua ya. Tolong ini diperhatikan. Dan saya kira nanti di PPL Ibu caranya supaya Ibu tidak lebih waktu, dan saya bilang sekarang adalah salah satu aspek yang dinilai dalam praktik itu baik PPL 1 maupun PPL 2 adalah